Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran interaktif pada SMPN Negeri 188 Jakarta. Materi pengembangan media pembelajaran interaktif ini disusun oleh kelompok 4 yang terdiri dari saya, ketuanya, Muhammad Iqbal Triatmojo, dengan nomor NIM 19030150207. Selanjutnya, anggota saya yang bernama Wanandi dengan nomor NIM 19030151213. Selanjutnya ada Eko Kurnianto dengan nomor NIM 19030150087. Untuk anggota yang keempat ada Gionaldo Fauzan Akbar dengan nomor NIM 19030015195. Untuk anggota yang terakhir ada Diavi Dava Pradipta dengan nomor NIM 19030151123. Pada materi ini ada daftar isi yang terdiri dari yang pertama daftar isi, pada halaman yang kedua yaitu ada pendahuluan, dan selanjutnya ada gagasan, dan untuk pergantian halaman yaitu halaman ketiga ada kesimpulan, dan pada halaman ketujuh ada lampiran-lampiran. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Wanandi. Oke, pendahuluan. Pada zaman yang semakin modern, senantiasa mempengaruhi pola pikir manusia untuk selalu berperan aktif mengikuti perkembangan tersebut, agar mampu bertahan dan mengembangkan pola kehidupan. Era globalisasi dan komputerisasi merupakan wujud nyata dari perkembangan yang terus terjadi. Demikian juga aplikasi multimedia yang semakin dikembangkan untuk mengubah cara manusia untuk berinteraksi dengan komputer melalui unsur teks, gambar, audio, serta animasi dan visual dalam satu aplikasi. Media interaktif sangatlah cocok bila digunakan dalam pembelajaran yang bersifat individual maupun kelompok. Cara seperti ini biasanya juga baik dalam perkembangan kepribadian sang anak itu sendiri, yakni kemampuan kognitif serta bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Pada pembelajaran algoritma dan bahasa pemrograman di Fakultas Teknik merupakan kemudahan aplikasi multimedia interaktif komputer yang terus dikembangkan sehingga lebih mendekati dengan kebutuhan manusia telah terurut serta mempengaruhi penggunaan komputer sebagai alat bantu pembelajaran manusia. Multimedia pembelajaran berbasis interaktif yang semakin banyak dan berkembang saat ini memberikan pilihan bagi pengguna untuk memilih multimedia mana yang tepat untuk membangun sebuah aplikasi berbasis interaktif. Pada aplikasi ini dapat dimanfaatkan di berbagai tempat untuk perkembangan pembelajaran. Selain itu, multimedia yang dikembangkan dengan pilihan sesuai kebutuhan user menjadikan lebih menarik karena bersifat user-friendly dan inovatif. Lalu, gagasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikut saya di sini akan menjelaskan tentang gagasan. Pada saat ini mungkin sudah banyak sekali ya multimedia pembelajaran yang berbasis interaktif yang berkembang dan menjadi sebuah banyak pilihan bagi pengguna untuk membangun
sebuah aplikasi berbasis interaktif. Oleh sebab itu, kami di sini menawarkan solusi untuk mengembangkan multimedia yang berbasis interaktif untuk memudahkan dan digunakan bagi pengguna. Dengan adanya media pembelajaran interaktif ini, algoritma dan pemrograman ini, kita menjadi tahu bahwa kita bisa membuat media pembelajaran yang interaktif untuk dapat membantu dalam meningkatkan motivasi belajar individu dan mempermudah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Leonardo. Baik, terima kasih Saudara Eko. Saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan. Yang pertama itu ada konsep. Pada tahap ini diawali dengan menentukan tujuan dan siapa pengguna program. Tujuan dari program ini adalah untuk media pembelajaran dan penggunanya merupakan guru serta siswa. Media ini akan bersifat interaktif yang di dalamnya akan terdapat materi pembelajaran, video pembelajaran, dan evaluasi agar dapat diketahui hasil dari dibuatkannya media tersebut. Yang kedua yaitu ada desain. Pada tahap desain ini dilakukan perancangan aplikasi berupa storyboard, kemudian flowchart, kemudian struktur navigasi, kemudian perancangan diagram transisi, dan antarmuka atau yaitu user interface. Yang ketiga ada material collecting. Pada tahap material collecting ini, penulis mulai melakukan pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan data-data, image, animasi, audio, dan video. Tahap ini dikerjakan secara paralel dengan tahap assembly dari perpustakaan atau pembuatan khusus media pembelajaran. Selanjutnya yang keempat ada assembly. Pada tahap ini penulis melakukan pembuatan elemen multimedia. Tahap ini merupakan tahap di mana seluruh objek multimedia termasuk gambar, teks, suara dibuat sekaligus memberikan action script untuk diberikan link pada setiap halaman agar bisa terhubung ke menu selanjutnya atau kembali ke menu sebelumnya, memberikan fitur-fitur navigasi seperti previews, back home, dan lain-lain. Kemudian mengontrol setiap pergerakan animasi dan memberikan report. Yang kelima yaitu ada testing. Pada tahap testing ini, penulis melakukan tes yang bertujuan untuk memastikan apakah aplikasi yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan yang dirancanakan dan dapat diaplikasikan dengan mudah dan terbebas dari kesalahan. Yang keenam yaitu yang terakhir, distribution. Tahapan terakhir ini yaitu distribution atau penyebarluasan. Pada tahap ini diawali dengan penggadaan dan penyebaran hasil kepada pengguna multimedia perlu dikemas dengan baik sesuai media penyebarluasannya melalui CD atau DVD, download, media sosial, YouTube, dan yang lainnya. Kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Yafidah, Pak. Ya, baik. Terima kasih Saudara Geonaldo. Ya, kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang telah kita bahas? Itu ada 3. Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan baik dari segi media maupun unsur pendukung lainnya. Agar pemanfaatan media pembelajaran dapat memberikan hasil yang optimal, maka dalam pemilihan media harus dipertimbangkan beberapa hal. Kedua, penggunaan media pembelajaran sebagai alat penyampaian pesan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik materi, serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam proses pembelajaran di sekolah. Ketiga, atau yang terakhir, hal paling utama yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran menggunakan multimedia interaktif ini adalah para guru harus membuat desain program multimedia interaktif, kemudian melakukan pembuatan flowchart multimedia interaktif berbasis komputer
yang sesuai dengan jenis-jenis model multimedia interaktif yang diinginkan. Dalam pembuatan desain disesuaikan dengan kurikulum dengan memperhatikan kaidah-kaidah serta teori-teori pembelajaran. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami yang telah mempresentasikan tugas dari mata kuliah analisis dan pemrograman ya analisis dari dosen Pak Zuhri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.